Perkenalkan, nama saya Amin Rani dengan nomor urutan absen 4. Perkenalkan, nama saya Rapif dari absen 30. Halo, nama saya Tara Prilia, saya biasa dipanggil Tara. Absen saya 34. Saya dari kelas 8H. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saurudin. Hai, nama saya Siva Nauri dari kelas 8H, absen 31. Saya di sini akan menjelaskan tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut buku pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dunia SMP KMTS kelas 8 tahun 2017, makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Sedangkan menurut UU nomor 12 tahun 2011, undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Tata urutan perundang-undangan merupakan pedoman untuk pembentukan peraturan di bawahnya, yang artinya setiap peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berbeda di atasnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari beberapa jenis. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yakni A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. D. Peraturan pemerintah. E. Peraturan presiden. Dan F. Peraturan daerah yang memiliki dua perbedaan, yaitu peraturan daerah provinsi dan B. Peraturan daerah kabupaten ataupun kota. Tata urutan ini dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum. Adapun prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan yakni 1. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. 2. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. 3. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat ataupun lebih tinggi. 4. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. 5. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. 6. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. 7. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Berikut masing-masing penjelasan soal tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dari buku pengantar ilmu hukum oleh Tami Rusli, Undang-Undang Dasar adalah peraturan negara yang tertinggi dalam negara, yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada peraturan perundangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara. Ketentuan yang tercantum dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 adalah ketentuan tertinggi yang pelaksanaannya dilakukan dengan ketetapan MPR dan UU. Yang kedua adalah ketetapan MPR. Ketetapan MPR berada di urutan kedua tertinggi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketetapan MPR dibagi dua, yaitu ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan UU. Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan keputusan Presiden. Yang ketiga adalah undang-undang atau UU. Suatu UU berlaku mutlak setelah diundangkan dalam lembaran negara atau tempat pengundangan peraturan-peraturan negara agar supaya sah berlaku oleh Sekretaris Negara. Adapun tanggal mulainya berlaku menurut tanggal ditentukan dalam undang-undang itu sendiri. Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian, kedudukan, sifat, dan amandemennya. Peraturan pemerintah pengganti UU atau Perpu Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur soal Perpu antara lain: 1. Dalam hal ikhwal, kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU
atau Perpu. Peraturan pemerintah itu harus dapat persetujuan DPR dalam persidangan. Jika tidak disetujui, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. 2. Peraturan pemerintah dan keputusan presiden. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia selanjutnya yaitu peraturan pemerintah dan keputusan presiden. Peraturan pemerintah adalah peraturan pelaksanaan dari undang-undang. Untuk membuat suatu peraturan pemerintah tidak harus secara tegas dinyatakan atau disebutkan oleh undang-undang yang menjadi dasarnya. Misalnya dengan menggunakan kalimat untuk selanjutnya akan diatur dengan peraturan pemerintah. Adapun presiden berhak mengeluarkan keputusan presiden yang berisi keputusan yang sifatnya khusus atau ain malik, yakni berlaku atau mengatur suatu hal tertentu saja. Peraturan daerah. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berada di tingkat paling akhir adalah peraturan daerah atau Perda. Perda adalah bentuk aturan pelaksanaan undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan peraturan daerah bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan suatu undang-undang. Peraturan daerah juga dapat dibentuk untuk mengatur hal-hal yang kewenangan. Untuk mengatur hal-hal tersebut tidak diatur secara eksplisit oleh suatu undang-undang. Perda dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Di antara rangkaian proses di atas, ada proses yang tidak disebut secara tegas tetapi mempunyai peran yang sangat penting, yaitu proses pengharmonisasian. Dengan demikian, harmonisasian merupakan salah satu dari rangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses pengharmonisasian dimaksudkan agar tidak terjadi atau mengurangi tumpangan tindih peraturan perundang-undangan. Prosesnya bisa dilakukan di tingkat manapun, sejak dari tahap perencanaan hingga pada tahap pembahasan, baik di tingkat pembahasan internal maupun di tingkat koordinasi. Diselenggarakan di Departemen Hukum dan HAM. Apabila proses pengharmonisasian sudah dilakukan sejak awal, diharapkan ketika proses koordinasi pengharmonisan di Departemen Hukum dan HAM dengan naskah akademis, fakta yang dianggap bermasalahan dipecahkan secara bersamaan oleh pemerintah dan DPR, golongan atau kepentingan individu. Jika naskah akademis selalu mendasarkan pada urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur. Di suatu RUU dihasilkan melalui proses bottom up, diharapkan undang-undang yang dihasilkan akan berlaku sesuai dengan kehendak rakyat dan berlaku langgeng. Sedangkan untuk rancangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat di bawah UU, pengharmonisasian dilakukan secara persiapan sampai dengan pembahasan. Kondisi tidak harmonis dalam bidang peraturan perundang-undangan sangat besar potensinya. Hal ini terjadi karena begitu banyaknya peraturan perundang-undangan di negara kita. Posisi tawar terhadap pengajuan RUU baru untuk maju
masuk dalam prolegnas merupakan salah satu persoalan tersendiri karena terdapat DPR RI melakukan balaknya juga mengajukan usulan RUU baru di luar prolegnas yang jumlahnya 284 RUU tersebut. Upaya pengharmonisasian peraturan perundang-undang dilakukan selain untuk memenuhi ketentuan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undang. Paling tidak ada 3 alat, yaitu peraturan perundang. Pengharmonisasian dilakukan secara persiapan sampai dengan pembahasan. Kondisi tidak harmonis dalam bidang peraturan perundang-undang sangat besar potensinya. Hal ini terjadi karena begitu banyaknya peraturan perundang-undangan di negara kita. Posisi tawar terhadap pengajuan RUU baru untuk masuk dalam prolegnas merupakan salah satu persoalan tersendiri karena terdapat DPR RI melakukan balaknya juga mengajukan usulan RUU baru di luar prolegnas yang jumlahnya 284 RUU tersebut. Upaya pengharmonisasian peraturan perundang-undang dilakukan selain untuk memenuhi ketentuan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undang. Paling tidak ada 3 alat, yaitu peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral dari sistem hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem atau subsistem dari sistem yang lebih besar tentu harus memenuhi ciri-ciri antara lain adalah saling keterkaitan dan saling tergantung dan merupakan satu kebulatan yang utuh di samping ciri-ciri lainnya. Dalam sistem peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis, ciri-ciri tersebut dapat diketahui dari ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 7 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan antara lain bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kemudian pasal 24 ayat 1 antara lain menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Berhubungan dengan itu, pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan sangat strategis, fungsinya sebagai upaya preventif untuk mencegah diajukannya permohonan pengujian peraturan perundang-undangan kepada kekuasaan kehakiman yang berkompeten. Putusan kekuasaan kehakiman dapat menyatakan bahwa suatu materi muatan pasal ayat dan atau bagian dari peraturan perundang-undangan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak mempunyai dampak yuridis, sosial, dan politis yang luas. Karena itu pengharmonisasian perlu dilakukan secara cermat, menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara taat asas demi kepastian hukum. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan secara taat atas dalam rangka membentuk peraturan perundang-undangan yang baik yang memenuhi berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas tata cara penyampaian dan pembahasan teknis penyusunan serta memberlakukannya dengan membuka akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi. 2. Proses pengharmonisasian pada tahap penyusun prolegnas. Khusus untuk pembentukan peraturan perundang-undangan jenis UU ada tahapan perencanaan yang disebut program legislasi nasional prolegnas. Sedangkan untuk pembentukannya peraturan perundang-undang di tingkat pusat di bawah jenis UU tidak perlu dilakukan berdasarkan prolegnas, tetapi tergantung pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Untuk peraturan daerah juga ada tahap perencanaan yang disebut program legislasi daerah atau prolegda, namun sampai saat ini belum berjalan sebagaimana di proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Pasal 2 menentukan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penjelasan pasal tersebut menentukan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofi bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian pasal 3 ayat 1 menentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar peraturan perundang-undangan. Penjelasan pasal 3 ayat menentukan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hukum dasar negara merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Selanjutnya pasal 7 ayat 5 menentukan kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Penjelasan pasal 7 ayat 5 menentukan bahwa yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengharmonisan dilakukan untuk menjaga keselarasan, kemantapan, dan kebulatan konsepsi peraturan perundang-undangan sebagai sistem agar peraturan perundang-undangan berfungsi secara efektif. Peraturan perundang-undangan dapat diuji atau judicial review baik secara material maupun formal. Berikut ini sejumlah contoh sikap menampilkan perilaku sesuai perundang-undangan sebagaimana dikutip dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang ditulis Salikun. DKK memiliki akta kelahiran, mematuhi aturan berlalu lintas, menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar, tidak melakukan tindakan yang melawan hukum, membayar pajak tepat waktu. Contoh perilaku di atas merupakan gambaran umum dari sikap yang sesuai peraturan undang-undangan. Sikap umum kepatuhan hukum di atas dapat dispesifikan lagi dalam poin-poin perilaku lainnya di sekolah, di lingkungan negara, dan pemasyarakat. Sebagai misal, di antara bentuk menyukseskan program wajib belajar pendidikan dasar adalah dengan tidak membolos sekolah, memakai seragam dengan rapi, mengerjakan pekerjaan rumah tepat waktu, menghormati guru, dan sebagainya. Sementara itu, bentuk perilaku tidak bertindak melawannya hukum di masyarakat adalah dengan menaati rambu-rambu lalu lintas, menjaga fasilitas umum, misalnya tidak menuliskan grafiti sembarangan di ruangan publik, menjauhi narkoba, dan lain sebagainya. Sebagai imbal balik, warga negara yang sudah menaati hukuman dan perundang-undangan juga berkesempatan untuk menuntut haknya apabila belum diterima. Contohnya, seorang warga negara berhak untuk memperoleh pekerjaan dan upah layak di Indonesia. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan tentang upah layak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Apabila warga negara sudah bekerja dengan baik namun tidak memperoleh upah layak, ia berhak menuntut hal tersebut. Bagaimanapun juga, hak atas perekonomian merupakan salah satu hak yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Selain juga hak atas HAM, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan sebagainya. Menaati undang-undang dan aturan yang berlaku merupakan bentuk kecintaan terhadap bangsa dan tanah air. Sikap patuh tersebut akan membentuk perilaku disiplin serta keteraturan tidak saja terhadap diri sendiri, namun juga bagi lingkungan sekitar. Berikut ini contoh-contoh yang dapat dipraktikkan sesuai peraturan undang-undang. 1. Bersikap patuh terhadap aturan. Ketika kita bersikap patuh terhadap aturan yang ada, maka akan memberikan manfaat besar bagi pelakunya. Jadi menaati hukum juga lebih menguntungkan daripada melanggar aturan. Misal, 1. Orang yang tidak taat rambu lalu lintas, maka akibatnya ada ditilang oleh polisi. 2. Orang yang menggunakan narkoba maka akan terkena kasus hukum penggunaan narkoba, obat terlarang, dan
tubuhnya menjadi tidak sehat. Dengan demikian aturan hukum undang-undang yang disusun oleh menciptakan kehidupan harmonis, aman, dan tentram. Prioritasnya adalah untuk kesejahteraan penduduk di dalam negara tersebut serta mencegah lahirnya konflik sosial dan kesewenang-wenangan sebagai pihak kepada pihak lain. Selain itu, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan dengan nasionalisme dan kesadaran hukum warga negaranya. Bagaimanapun juga kesadaran terhadap hukum ini penting untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan hidup bersama bermasyarakat. Contoh, perilaku menaati aturan undang-undang sebagai warga negara yang baik. Salah satu kewajibannya adalah menaati aturan perundang-undangan seyogyanya. Kepatuhan terhadap aturan tersebut lahir dari kesadaran pribadi, bukan karena sanksi atau denda yang membayanginya. Sebagai misal, seorang pengendara di jalan raya mematuhi aturan lalu lintas karena kesadaran bahwa hal itu merupakan prioritas keselamatan di jalan raya. Memakai helm adalah untuk proteksi keselamatan, bukan karena takut ditilang atau ancaman dendanya. Terima kasih.